Mas Petang sudah bergabung juga tadi bersama saya, Wakil Ketua DPR Fachri Hamzah. Saya ingin minta pertanggungjawaban dari pernyataan Bung Fachri yang menyatakan bahwa ada bisnis penangkapan di KPK dan kemudian yang kedua ada transaksi yang disembunyikan di KPK. Kalau dilakukan OTT maka bisa dilakukan OTT di KPK. Jangan-jangan ada penyidik atau siapapun di KPK yang tertangkap. Bagaimana penjelasannya? Pertama, sudah ada banyak sekali pelanggaran yang dilakukan oleh baik lembaga maupun oknum KPK, tapi selama ini orang tidak berani mengadu karena itu akan disebut melakukan kriminalisasi terhadap pejuang pemberantasan korupsi. Karena pejuang pemberantasan korupsi ini sekarang itu sedang tinggi sekali namanya, ya. Mirip orang-orang yang menjadi anti komunis lah, ya, di akhir tahun 60-an dulu. Nah, sehingga itu nanti akan terbuka banyak sekali, ya. Ada banyak operasi yang digerakkan oleh suap, ya. Bahkan suap itu dilakukan oleh dua sayap, ya. Sayap penyidik dan juga sayap media. Mohon maaf ini kalau saya terpaksa mengungkapkan ini. Tetapi ini nanti akan terbuka semuanya di angket. Bu Fahri, Anda tidak bisa menyatakan ini dengan retorika. Anda harus punya data real karena apa yang Anda sampaikan punya konsekuensi hukum. Oh iya dong. Nanti lebih parah, Bung Fahri, Anda ini wakil ketua DPR, ya. Sebagai wakil ketua DPR, sebaiknya pernyataan-pernyataan yang seperti ini, pertama, harus diselesaikan melalui perangkat politik, dan Anda memiliki kekuasaan di dalam politik, yaitu menyelesaikannya melalui rapat-rapat dengar pendapat dengan KPK. Tidak mesti harus angket. Apa dasarnya angket harus menyelesaikan ini? Yang kedua, Anda harus mendidik publik, Anda harus mendidik masyarakat itu untuk membawa kasus itu ke pengadilan, ke aparat penegak hukum. Nyatakan itu data-data yang Anda miliki. Jangan Anda juga berdalih seperti masyarakat umum yang sepertinya takut. Nah, buktikan bahwa kalau Anda berani, Anda mau mengatakan, tidak bisa dengan selesai dengan kata-kata begini terus. Itulah Bung Fahri. Anda ini wakil ketua DPR. Hormati jabatan Anda sebagai wakil ketua DPR. Bukan saja berfungsi untuk mengawasi kinerja KPK, tapi juga untuk berfungsi mengadvokasi, mendidik publik. Kalau mereka menemukan kasus-kasus seperti yang Anda sebutkan itu tadi, mereka harus didorong berani membawa ini ke pengadilan. Nggak ada mekanismenya kecuali pengadilan. Jadi Anda punya data lengkap, Bung Fahri? Nanti kita akan lihat, semuanya akan diungkap di angket, ya. Saya sendiri pernah melaporkan divestasi Newmont. Kenapa diangket, Bung Fahri? Angket itu kan bukan institusi, bukan produk hukum. Dia adalah produk politik. Kenapa tidak dilaporkan saja ke Dewan Etik KPK, ke polisi, ke jaksa? Saya takut ya, Anda semua ini termasuk yang sudah kena Bung Fahri. Kenapa Anda Mana berdiskusi dengan Anda kalau ketika kita bilang bawa ini ke pengadilan Anda takut. Tapi Anda berkuar-kuar nggak takut. Bagaimana? Nah, kenapa Anda takut? Kenapa Anda takut? Bukan dikatakan kenapa Anda tidak melaporkan. Kenapa Anda takut terbuka di depan rakyat? Kenapa Anda takut dibuka itu di depan rakyat? Kenapa Anda takut? Justru kita mengajak Bung Fahri untuk kita angket. Itu kan dibuka nanti di depan rakyat. Kenapa Anda takut? Gitu loh. Nggak ada yang takut ini dibuka. Yang kita sebutkan itu tidak perlu harus menunggu angket untuk membuka ini. Oh, kita akan bukanya di angket karena itu forumnya. Anda punya, nggak mesti harus angket forumnya itu. Forum angket itu hanya sebatas untuk melihat apakah ada benar kesaksian dari seseorang terkait dengan kasus IKTV. Jangan juga bawa kemana-mana gitu loh kira-kira angket itu. Udah dijelaskan itu dasar-dasar angketnya di situ. Jangan sampai kemana-mana. Dibawa ke forum politik. Bukan, Bung Fahri. Ini kan hal yang simpel sesungguhnya. Anda punya data, Anda kemudian tidak melaporkan itu ke polisi atau ke jaksa atau ke Dewan Etik KPK atau ketiga-tiganya. Tentu ketika data itu mumpuni, itu akan menjadi proses selanjutnya, bukan menunggu angket. Jadi itu boleh yang ada di pemahaman kita. Jangan juga berdalih, nanti aparat penegak hukumnya nggak akan fair, bla bla. Ya sudah, kalau udah begitu. Pertanyaan kalau kenapa begitu tidak dilaporkan segera ke penegak hukum, Bung Fahri? Kalau Anda punya data bahwa ada jual beli penangkapan orang di KPK, kemudian ada transaksi internal yang gelap di KPK. Nggak, ini udah boleh ngomong nggak nih? Silakan, Mas Fahri. Jadi begini, ya. Setiap DPR menggunakan kewenangan angket itu selalu ada bukti akhirnya bahwa apa yang diragukan itu terbukti. Waktu angket Senturi, saya kebetulan anggota Pansus, orang juga meragukan. Tapi alhamdulillah 6,7 triliun terbukti. Masuk ke KPK
saya tahu ada pimpinan KPK mantan lawyer dari LPS, lalu kasus ini ditutup-tutupi sampai sekarang. Sebelumnya, setelah itu kemudian Pansus Pelindo II. Ya. Semua meragukan DPR, apa sih begini-begini. Alhamdulillah sekarang terbukti setelah permintaan DPR ke BPK, telah terbukti adanya kerugian negara 4,08 triliun. Uangnya gede kalau ini kita berani ungkap. Dan kasus ini sudah setahun mengendap di KPK. Sekarang, kalau DPR mau mengungkap satu skandal yang paling besar, tentu banyak yang resisten. Nah, biarkan DPR bekerja. Kenapa takut dengan angket? Angket ini adalah hak yang diberikan oleh rakyat untuk mengurai benang kusut, untuk menutup kecurigaan, untuk membersihkan lembaga-lembaga yang selama ini dianggap holy cow, menjadi bersih, menjadi suci seolah-olah. Tapi di dalamnya banyak masalah. Kenapa takut? Buka aja. Ini kan dibuka semua sidangnya. Kok takut amat sih? Katanya berani jujur hebat. Ya kan, kalau bersih kenapa risih? Ya sekarang dong waktunya. Anda punya data betul, detil terkait dengan apa yang Anda katakan tadi. Saya ulangi lagi. Yang pertama ada bisnis penangkapan orang. Yang kedua ada transaksi mencurigakan, transaksi gelap di KPK. Nanti kita akan buktikan. Ya, Anda nanti nganga semuanya. Media-media ini Jangan-jangan nanti Anda nggak punya data yang lengkap nih, Bung Fahri. Karena Anda nggak media-media. melaporkan ke penegak hukum. Kalau seandainya cepat diproses kan lebih bagus. Nanti media-media ini akan cemburu nanti melihat kejadian di Pansus itu. Spektakuler, lihat aja nanti. Anda yakin bahwa kalau seandainya kita bicara ke depan, kalau angketnya nanti batal, angketnya gagal. Angket jadi begini, Bung. Harus ditempatkan dulu. Gimana Bung Fahri? Kalau angketnya gagal, angketnya batal? Nggak ada batal, udah jadi. Insya Allah mulai besok sudah sidang, ya kan. Laporan-laporan masyarakat mulai masuk. Semua laporan masyarakat yang di KPK ditutup karena terjadi bisnis di belakang oleh para penyidik, ya, oleh para penyelidik. Yang kasus-kasus besar ditutup, kerugian negara ditutup, akan mulai dibuka besok dengan laporan-laporan masyarakat. Barulah kita akan mulai memanggil satu persatu bahwa ternyata di belakang itu dari 200.000 kasus sekarang yang ada di KPK tidak ada yang diproses. Yang diproses itu hanyalah laporan untuk OTT-OTT yang biasanya datang dari orang yang saling melapor dan saling menjatuhkan di dalam institusi-institusi pemerintahan dan juga termasuk dalam tender-tender proyek. Orang kalah tender melaporkan yang menang tender. Meskipun itu proses politik, nanti kita nggak tahu ke depannya, karena Kalau sangat rentan. apa motif orang melaporkan itu nggak urusan-urusan kita. Urusan kita itu adalah apakah laporannya itu benar atau tidak. Fahri? Apakah laporan itu memiliki dasar hukum atau tidak. Itu. Jadi motif orang karena mau menjatuhkan orang lain, nggak senang orang lain, bukan urusan kita. Dan apa kalau sampai kita juga meminta apa motif Anda melaporkan, ya repot. Ujung-ujungnya memang orang nggak ada yang melaporkan semua tindakan kejahatan dan seterusnya. Gitu. Apakah misalnya kalau Anda mencuri, Anda penegak hukum, mendapat laporan bahwa rumahnya kecurian dan sebagainya itu, Anda tanya dulu motifnya apa dan sebagainya gitu. Enggak, itu bukan urusan kita gitu. Dan ini Yang paling penting itu apakah secara material, secara faktual kasus itu terjadi. Kasus itu dapat dibuktikan secara hukum, dapat. Nah, soal apa motif orang bukan urusan kita. Dan ini merupakan proses yang politik, bahwa kemudian tidak ada proses hukum yang Begini, soal angket ini kita jelaskan dulu. Itu ada sebuah Itu pertanyaan yang saya sebutkan tadi. Bukan tidak ada orang yang takut ya membongkar apa yang diasumsikan oleh Bung Fahri tadi terjadi di KPK. Tetapi mekanisme apa yang dipakai? Mekanisme ya buat aja rapat-rapat biasa, kan ada kewenangan DPR. Nggak usah angket. Tidak, sebab Angket? Angket itu jelas tidak sesuai dengan fungsinya yang semestinya. Angket itu yang sudah dikatakan oleh berbagai ahli hukum tata negara. Angket itu dimaksudkan untuk mengangkat pemerintah, bukan pemerintahan secara menyeluruh. Bukan negara, bukan bagian dari pemerintah. Karena KPK tidak bagian dari pemerintah. Bukan bagian dari pemerintah. Dia pemerintahan itu betul, tapi bukan dari pemerintah. Dia tidak membuat kebijakan, dia tidak melaksanakan kebijakan yang diatur bersama dengan undang-undang. Dan lebih dari itu sekarang misalnya kalau misalnya terbukti apa yang diasumsikan oleh Bung Fahri di dalam angket itu, terus mau diapain? Oke, saya tanya terakhir ke Bung Fahri. Bung Fahri, hasil Litbang Kompas terakhir menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat tidak setuju dengan angket. Anda sebagai pimpinan wakil rakyat tetap akan meneruskan hal ini? Hasil survei saya mengatakan semua masyarakat menyetujui adanya keterbukaan di KPK. Survei dari mana tuh Pak Itu Bung juga Fahri? surveinya, ya.
Saya jelas tadi Jadi menyebutkan survei harian penting Kompas, sekarang Litbang adalah Kompas. yang penting sekarang adalah kita membuka apa yang seharusnya selama ini 15 tahun ditutup-tutupi. Kita mulai buka sekarang. Kita mulai cek apakah semua yang dibangun ya, dalam kampanye yang masif menggunakan uang dari dalam dan di luar negeri dibantu oleh lembaga-lembaga asing ini benar atau tidak. Ya, kita akan mencoba nanti mengurai satu persatu. Dan saya yakin kita akan kaget menyaksikan satu skandal besar yang belum pernah kita dengar sebelumnya. Jadi kapan kekagetan itu akan ada? Minggu ini, minggu depan, atau setelah Lebaran? Sidang sudah dimulai, ya kan? Masyarakat sudah mulai datang melapor, ya akan ada melapor orang yang dibayar untuk bersaksi, akan ada orang yang melapor tanahnya dirampas oleh KPK tanpa keputusan pengadilan. Pokoknya 15 tahun rasa takut yang diciptakan oleh KPK itu memang efektif membuat orang bungkam dan melupakan hak-haknya. Tapi kita ini hidup di alam demokrasi, kita tidak akan membiarkan ada lembaga atas nama penegakan hukum atau pemberantasan korupsi, lalu kemudian membungkam kebebasan orang, mengintimidasi dan menyebabkan orang tidak berani bicara. Sekarang kita harus berani bicara dan mendengarkan setiap kata yang protes terhadap proses penegakan hukum. Dan jadi itu akan terjadi hanya di angket itu forumnya. Angket ini nanti akan panas dingin ya? Panas dingin, mantap. Silakan Bung Rey. Ya, pertama yang saya sudah sebutkan tadi ya. Kalau untuk menanyakan apa yang terjadi di KPK, Anda nggak butuh angket. Hak biasa saja pergunakan selesai. Dan hasil Litbang telah menunjukkan hal itu. Dan menunjukkan itu. Kalau Bung Fahri mengatakan hasil surveinya sendiri mengatakan butuh keterbukaan, iya. Saya pikir kalau ditanya juga mereka yang tidak setuju angket itu, pasti juga akan menjawab butuh mereka keterbukaan di KPK. Keterbukaan dengan angket tidak selalu sama. Ya, bahwa orang semua butuh keterbukaan, iya. Tetapi apakah angket diperlukan untuk hal yang seperti ini? Ketika nanti kemudian semua diungkap di angket, adakah konsekuensi hukum yang bisa dilakukan? Inilah pertanyaannya Bung Aiman. Kalau angket seandainya nanti itu kan, HMP hak menyatakan mendapatkan, nggak mungkin ini KPK makanya mendapat. angket itu kan sebetulnya langkah politik untuk tujuan umumnya adalah menjatuhkan, memakzulkan presiden. Nah, kalau kemudian DPR ini menemukan sesuatu yang mereka duga seperti tadi, terus mereka mau apain? Kemana muaranya? Ya nanti kayak Bang Senturi juga ujung-ujungnya kan. Angketnya berkali-kali, kita dukunglah angket itu, tapi ujung-ujungnya serahkan ke aparat penegak hukum. Baik. Kalau aparat penegak hukum ujung-ujungnya menurut saya nggak perlu angket. Bung Fahri aja kerja. Serahkan ke aparat penegak hukum. Apa bedanya laporan dari DPR dengan laporan dari Bung Fahri? Kan sama-sama laporan. Ya. Dan sebagainya. Ujungnya kalau itu yang mau ditanya. Gitu. Nanti kita sama-sama saksikan bagaimana angket ini berjalan dan bagaimana apa yang disampaikan oleh Bung Fahri tadi. Saya catat dua yang paling penting. Yang pertama ada bisnis penangkapan orang. Kemudian yang kedua ada transaksi gelap yang ada di dalam tubuh KPK. Dua ini yang saya catat di Kompas Petang hari ini oleh pernyataan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, dan kita tunggu nanti bagaimana hasilnya di angket, bagaimana juga follow up-nya dan bagaimana muaranya. Terima kasih Bung Rey Rangkuti, terima kasih Bung Fahri Hamzah, Wakil Ketua DPR RI telah memberikan informasi di program